Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya tetap berharap, berdoa, setiap kita dikaruniakan Tuhan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur, tetap bersukacita dan bersemangat dalam hidup, karena kita percaya Tuhan senantiasa berkenan menyediakan yang terbaik dalam hidup kita, bahkan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Ketika kita mengizinkan kuasa Allah bekerja secara dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan kita tentang kunci tetap berada di jalan yang lurus. Kita sudah masuk kepada bagian yang keempat. Kita harus berbicara hal-hal yang lurus. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Amsal 12 ayat 9. Demikianlah bunyinya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal dan yang tentunya tidak lagi sesuatu yang asing bagi kita. Mulutmu harimaumu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan ini sesungguhnya ingin menegaskan sekaligus memperingati kita untuk hati-hati dalam berbicara atau berkata-kata. Berbicara gampang, bahkan tanpa modal. Tetapi saudara dan saya, kita semua harus ingat, setiap kata-kata kita atau setiap pembicaraan kita ada resiko di balik dari semuanya itu. Kita tidak boleh berbicara seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai pribadi yang sudah percaya dan mengenal Tuhan, kita harus waspada ketika berbicara. Kata-kata kita atau omongan kita haruslah benar dan lurus. Saya perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, yang dimaksud dengan benar di sini, di mana setiap kata yang kita keluarkan harus membangun, menghibur, dan menguatkan orang yang mendengarkan. Dengan kata lain, perkataan kita harus lurus. Untuk pembicaraan kita bisa lurus. Kita harus memusatkan perhatian kita kepada kebesaran dan kebaikan Tuhan saja, bukan kepada kesalahan orang lain. Jika itu yang menjadi dasar omongan kita, maka niscaya perkataan kita akan menjadi perkataan yang lurus dan benar. Coba kita simak apa kata pemazmur yang tertulis di dalam Mazmur 105 ayat 2. Saya bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai membiasakan diri kita dengan berkata lurus dan benar. Jangan lagi kita bicara yang sia-sia, bicara yang tidak ada guna, bahkan yang justru membangkitkan amarah orang lain. Bicaralah yang menyejukkan setiap hati yang mendengarkan. Dan dengan demikian kita perlu memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan dan santun. Kalau itu yang kita lakukan, percayalah, itulah yang meneguhkan dan meyakinkan kita bahwa sesungguhnya kita sedang berada di jalan yang lurus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima kebenaran firman Tuhan yang singkat, praktis, dan sederhana ini, dan kita mulai membiasakan kehidupan kita untuk berbicara hal-hal yang lurus dan benar. Saudaraku, ketika kita sempat mengeluarkan atau melontarkan kata-kata kita, dan ternyata kata-kata itu bukan kata-kata yang membangun, maka sulit bagi kita untuk menariknya kembali. Oleh karena itu,
adalah tindakan yang bijaksana kalau kita berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara atau berkata-kata. Jangan berbicara dulu yang kita kedepankan tanpa berpikir apa dampak atau akibat daripada perkataan kita. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat tutur kata kita, lewat pembicaraan kita, supaya orang lain memuliakan Tuhan. Karena kita bisa menjadi contoh, kesaksian, dan teladan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan saya sering mengingatkan orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, supaya kita memperhatikan seperti seseorang yang masih sangat pemula belajar bahasa Inggris. Contoh yang sering saya buat, aku ingin pergi ke sekolah setiap hari. Nah, sekarang kita mulai. Bapak Ibu Saudara, jangan dulu yang sudah lancar bahasa Inggris, tetapi masih sangat pemula. Jadi harus disebutkan atau dipenggal satu persatu kata-katanya. Coba kita mulai ya. Tolong yang sudah pintar jangan mendahului dulu. Tapi ini yang pemula. Aku ingin pergi ke sekolah setiap hari. Mari kita ubah ke bahasa Inggris. Aku apa? I. Ingin. Apa? Want. Pergi. Go. Ke. To. Sekolah. School. Setiap. Every. Hari. Day. Seperti itu dia. Jadi karena belum lancar, pikir dulu baru ngomong. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks interaksi kita kepada sesama, supaya kita jangan menjadi batu sandungan, kita perlu mempraktikkan prinsip ini. Kita pikir dulu, renungkan, hayati dulu secara serius dan sungguh-sungguh, secara seksama, supaya ketika kata-kata yang keluar dari mulut kita terlontar, maka benar-benar itu mempermuliakan nama Tuhan, serta meneguhkan, menguatkan, dan membangun orang yang mendengarkannya. Maka pada akhirnya kita akan tampil sebagai garam dan terang, sebagai suratan Kristus yang terbuka, yang melalui tutur kata kita, orang lain mendapatkan kasih karunia dan memuliakan nama Tuhan. Saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan membacakan satu referensi firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Demikianlah bunyinya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Berkaitan dengan konteks pembahasan kita pada kesempatan ini, dikatakan di sini, ternyata sikap kita yang benar adalah cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Jangan dibalik ya. Cepat untuk berkata-kata dan lambat untuk mendengar. Ini yang buat kacau Bapak Ibu Saudara. Prinsip kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita adalah cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Dengan kata lain, ini merupakan ciri orang yang sudah mulai berbenah dan menyerahkan hidupnya untuk dikuasai, dipimpin, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena salah satu rasa buah roh, dan itu yang terakhir adalah penguasaan diri. Seseorang yang bisa menguasai diri adalah seseorang yang bisa menguasai kata-katanya. Oleh karena itu Bapak Saudara, yang Tuhan kehendaki dari hidup kita adalah kita tetap berada di jalan lurus. Maka kunci yang keempat adalah marilah kita berbicara hal-hal yang lurus.
Sekali lagi, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat semakin meneguhkan dan menguatkan kita, dan Roh Kudus yang memampukan kita bukan sekedar mengerti dan memahaminya, tapi boleh kita mulai praktikkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.